Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Umat Badi semua, selamat malam. Semoga di pertengahan minggu, ini hari Kamis ya, nggak pada suntuk semua ya, masih tetap pada semangat. Jumpa lagi dengan aku, Dr. Gigi Arca, yang hari ini akan membawakan materi dari Departemen Prostodontia tentang gigi tiruan sebagian lepasan kerangka logam. Nah, ini salah satu topik yang sebetulnya menarik. Kadang juga kita bisa aplikasikan ketika nanti kita di klinik, namun memang beberapa sudah mulai meninggalkan ya, karena sekarang memang di bidang prostetik itu lebih mengutamakan fungsi estetiknya dan selain itu juga mengutamakan dari fungsinya. Oke, langsung aja kita bahas tentang gigi tiruan sebagian lepasan kerangka logam. Ya, semoga nggak boring ya, karena ini cukup banyak banget. Nah, eh, jadi pembelajaran kita malam hari ini kita bareng-bareng belajar tentang prosedur perawatan GTSKL gitu ya, kalau kita singkat. Jadi teman-teman semua diharapkan setelah ini ya setidaknya mengerti untuk kalau ada pasien-pasien dengan indikasi ini kita bisa mengerjakan seperti itu ya. Oke. Secara definisi dulu teman-teman, kalau kita nggak bahas definisi kayaknya bukan mahasiswa banget gitu ya, atau baik klinik maupun preklinik gitu. Jadi definisinya kita itu GTSL itu adalah gigi tiruan sebagian lepasan, yaitu menggantikan satu atau beberapa gigi yang hilang. Nah, baik rahang atas maupun rahang bawah, serta key point-nya adalah kita bisa istilahnya pasien itu bisa melepas gigi tiruan tersebut secara mandiri. Nah, jadi kalau GTSL itu ceritanya banyak sekali jenis-jenisnya. Salah satunya adalah yang dulu sekali itu adalah yang awal mulanya berkembang itu adalah kerangka logam. Nah, itu juga termasuk dari komponen kategori dari GTSL. Nah, selain itu ada apa aja? Ada yang resin akrilik menggunakan clamps ya, clamps yang wire. Kemudian ada juga yang pakai resin termoplastis, nilon termoplastik, sorry, itu dia lebih fleksibel kayak contohnya itu merek dagang ya, Valplas. Valplas itu jadi bukan apa ya istilahnya, bukan bahannya itu apa, bahannya itu merek pabrikannya Valplas kayak gitu. Jadi kita jangan salah dalam mengartikan Valplas kayak gitu. Ada Sunflex, ada Luciton, nah itu pabrikannya beda-beda kayak gitu. Nah, malam hari ini kita akan membahas tentang yang kerangka logam. Nah, apa sih perbedaannya? Apa sih indikasinya? Apa sih kontraindikasinya? Yuk kita sama-sama simak bareng-bareng. Nah, indikasi dari gigi tiruan sebagian kerangka logam ini yang pertama adalah untuk kasus single denture, kemudian pasien memilih untuk tidak menggunakan gigi tiruan cekat. Selain itu juga pasien kasus yang sulit seperti pasien anak-anak. Jadi ketika kita menghadapi pasien anak-anak itu banyak sekali kendalanya, apalagi terutama dalam istilahnya melepas atau memasang gigi tiruan, kemudian juga keteraturannya itu juga masih dipertanyakan kalau anak-anak dan butuh kekuatan yang lebih maksudnya supaya tidak mudah patah dan lain sebagainya. Makanya digunakan kerangka logam pada untuk pasien anak-anak. Kemudian juga pasien yang ada alergi terhadap akrilik, itu juga menggunakan kerangka logam. Kemudian ada yang ini, yang biasa keluar, itu adalah pasien yang memiliki riwayat GTSL yang sering patah berulang. Jadi kerangka logam ini memang dipilih karena dia itu memiliki sifat yang rigid. Jadi kuat, kokoh, dan dia tidak mudah untuk patah. Seperti itu. Kemudian juga pasien-pasien yang membutuhkan kebutuhan khusus, contohnya seperti atlet,
pemadam kebakaran, militer, dan lain sebagainya yang membutuhkan aktivitas fisik yang lebih dan posisinya juga rawan untuk mengalami cedera fisik. Nah, itu kita bisa menggunakan kerangka logam. Jadi tidak semua case posisinya kita memilih kerangka logam. Kemudian selain itu juga pasiennya kooperatif dan pasiennya itu istilahnya memiliki tingkat ekonomi yang lebih karena posisinya kerangka logam itu dia lebih mahal daripada gigi GTSL yang akrilik maupun yang valplas. Biasanya kalau di lab-lab itu dia jauh lebih mahal karena membuat logamnya, desain dan lain sebagainya itu agak sedikit lebih ribet daripada yang akrilik aja pakai wire kayak gitu. Oke, kita lanjut ke kontraindikasinya. Jadi kontraindikasinya pasien-pasien yang memiliki overbite yang istilahnya dalam ya 4 mili karena gigi anteriornya nantinya di rahan bawahnya mungkin bisa lepas karena gerakannya itu. Kemudian sedikit gigi yang tersisa dan alveolarisnya itu yang minimal banget, jadi nggak ada retensinya. Nah ini kontra juga ya, jadi membutuhkan sisa gigi yang cukup lumayan banyak. Kemudian jarak interoklusal pada daerah posterior itu juga diperhatikan, kalau kurang dari 4 mili sebaiknya jangan. Kemudian ada atrofi di alveolarisnya, jadi istilahnya itu pasien-pasien itu tidak bisa digunakan untuk sebagai ketika kita masang logamnya itu kurang adekuat di pasiennya. Jadi ini adalah kontra-kontra indikasi dari gigi tiruan sebagian kerangka logam. Next ya. Nah, kita harus tahu setidak-tidaknya bagian-bagian kerangka logam. Nah, ini dia itu lebih banyak daripada yang cuman akrilik. Kalau akrilik cuman komponennya paling basis, anasir, cleps, selesai. Tapi kalau kerangka logam ini agak sedikit lebih ribet dan ada fungsi-fungsinya. Yaitu yang pertama adalah konektor mayor, konektor minor, direct retainer, indirect retainer, kemudian ada res, ada basis, ada anasir, itu juga ada. Nah, fungsinya apa? Ini yang harus konsep dasarnya dapat. Kalau konektor mayor itu adalah menghubungkan gigi tiruan yang terletak di sisi kiri maupun kanan. Jadi konektor, connecting, menghubungkan. Nah, fungsi lainnya adalah untuk memberikan stabilitas pada gigi tiruan dan sebagai menahan pergerakan dari tekanan-tekanan fungsional, tekanan-tekanan ketika stomatogenetik. Jadi ketika kita makan, ketika kita bicara, nah itu tekanan fungsional ya. Kemudian ada konektor minor. Nah, konektor minor ini ada key poinnya, yaitu untuk memindahkan tekanan fungsional ke gigi penyangga dan sebagai komponen penyeimbang. Jadi konektor minor ini dia itu yang menghubungkan konektor mayor dengan basis sekaligus dia mendistribusi tekanan fungsional ke gigi penyangganya dan posisinya dia sebagai komponen penyeimbang dari gigi tiruan kerangka logam seperti itu. Kalau direct retainer itu apa? Direct retainer itu komponen yang terletak pada gigi penyangga. Nah, untuk menambah retensi dan lain sebagainya. Nah, kalau direct retainer ini biasanya diisi oleh claps kayak Eckers claps dan lain sebagainya. Nanti akan kita bahas ya. Indirect retainer ini juga memberikan retensi terhadap gaya-gaya yang ada pada gingiva dari si pasiennya itu. Kemudian dia juga sebagai mengurangi daya ungkit dari antero posterior. Jadi ketika si pasiennya mengunyah arah antero dan posterior itu dia
fungsinya adalah sebagai penahan dari si gigi tiruan itu untuk tetap ada di tempatnya, seperti itu. Kemudian rest itu adalah fungsinya, key point-nya adalah untuk memberikan dukungan vertikal pada gigi tiruan. Jadi dia lebih ke gaya vertikalnya. Kemudian kalau basis itu adalah mendukung anasir untuk menerima gaya fungsional. Jadi secara key point-nya ini. Nah, kita sudah bahas tentang konektor mayor, konektor minor, direct, retainer, indirect, rest, basis. Bentuknya kayak apa sih, Dok? Nah, ini dia bentuknya. Ini adalah kerangka logam. Jadi ini adalah yang termasuk mana sih konektor mayor? Konektor mayor itu yang tadi prinsipnya key point-nya adalah menghubungkan antara kanan dan kiri dari gigi tiruan. Mana sih yang ini? Konektor mayor. Kemudian ada konektor minor. Konektor minor itu adalah penghubung konektor mayor dengan basis nantinya. Mana sih, Dok? Yang mana? Ini dia basis. Nanti ada di daerah-daerah sini ya, yang nanti terkena oleh basis ya. Kemudian ada direct retainer. Direct retainer itu apa? Fungsinya hampir sama dengan wire clamps. Nah, jadi sebagai cangkolannya seperti itulah ya. Kemudian ada guide plane, ada rest di sini, ada mesh dan lain sebagainya.